Saya Dwianto Setiawan, pengarang. Saya mulai mengarang tahun 1972, jadi hampir 50 tahun yang lalu. Sudah banyak artikel, cerpen yang saya tulis. Saya juga mengarang buku, dan saya juga banyak membuat buku bacaan anak. Antara lain serial petualangan, cerita fantasi, dongeng. Saya juga membuat picture book. Kemudian bersama tim ilustrator, saya juga membuat komik. Buku-buku saya antara lain Ambardina, Rusti Panti, Lorong-lorong Keraguan, Terbius Perasaan. Kalau untuk bacaan anak ada serial Sersan Grung-Grung, Kelompok 2 dan 1, Sandi, dan lain-lain. Sedangkan untuk komik itu Kapten Surya, Alit Kencana, dan serial Dolken, ya, Biar Gundul Tapi Beken. Mengapa saya, pengarang jadul ini, tergerak untuk membuat video ini? Karena saya melihat animo orang muda untuk menekuni aktivitas menulis dan mengarang itu sangat tinggi. Kemudian kalau kita lihat perkembangan sekarang ini, baik dari pemerintah, dari masyarakat, ada kegiatan untuk meningkatkan literasi, baik itu literasi baca, literasi digital. Itu terasa sekali dengan pengadaan buku maupun pengadaan taman bacaan di mana-mana. Nah, dengan perkembangan tersebut, tentunya buku bacaan itu sangat dibutuhkan. Mustahil kita meningkatkan literasi baca kalau bukunya sendiri itu tidak tersedia dengan banyak variasi, dengan banyak jenis, ya pokoknya banyak sekali. Karena itulah maka peranan penulis dan pengarang di sini menjadi sangat dibutuhkan, termasuk ilustrator. Nah, disitulah saya berpikir saya punya pengalaman untuk dibagikan. Jadi begitulah saya pikir melalui channel YouTube ini saya bisa membuat satu seri video tentang pengalaman saya dalam hal mengarang, ya. Baik mengarang tadi yang saya sebutkan, apakah itu buku, cerpen, kemudian cerita anak, dan lain-lain sebagainya, termasuk komik. Nah, siapa tahu dengan berbagi pengalaman ini akan menambah inspirasi dan semangat bagi orang-orang muda yang berniat untuk menekuni aktivitas menulis dan mengarang sebagai pemula. Nah, sebutan untuk pemula itu memang tidak terkait dengan usia, ya. Siapapun orang yang baru mulai menekuni sesuatu, ya disebut pemula. Dan itulah yang menjadi sasaran saya, supaya tadi itu bisa menambah semangat dan inspirasi. Dan perlu diketahui, yang mau saya ceritakan itu lebih banyak pengalaman daripada teori, ya. Karena teori itu bisa dicari, dibaca, tetapi pengalaman itu lebih menginspirasi. Sebagai tambahan catatan, saya pernah sekitar 8 tahun, ya, selama dekade 80 sampai 90-an, itu hidup dari menulis dan mengarang. Ini sengaja saya sampaikan untuk menambah motivasi bahwa menulis dan mengarang juga bisa menjadi profesi. Kalaupun bukan profesi utama, mungkin sebagai profesi penunjang. Dan percayalah, jika kalian menekuni dunia menulis dan mengarang dengan serius, bukan tidak mungkin akan membuka jalan karir baru di masa depan. Saya sudah mengalaminya, dan banyak orang juga mengalaminya. Saya mulai dengan awal saya mengarang. Saya dilahirkan dan besar di kota Batu, Jawa Timur. Puluhan tahun yang lalu, Batu itu masih sebuah kota kecil, kota kecamatan yang
dingin, rindang, dan tenang. Alat transportasi utama di Kota Batu untuk dalam kota adalah dokar. Saya sendiri kalau sedang malas jalan kaki atau naik sepeda, ya seringkali juga saya naik dokar. Saya sambil naik dokar, saya mengobrol dengan Pak Kusir, memperhatikan kuda yang berlari, dan saya merasa bahwa kehidupan kusir itu sangat tergantung kepada kuda dan dokarnya. Itu yang saya tangkap. Saya juga pernah mengalami ketika kuda penarik dokar yang saya tumpangi terjatuh karena kelelahan. Kedua lutut depannya tertekuk, menggerus aspal, langsung robek dan mengeluarkan darah. Si kuda meringkik kesakitan. Saya tercenung betapa beratnya beban dan derita seekor kuda. Pengalaman itu merasuki memori saya. Mesin imajinasi saya rupanya mulai mengolah pengalaman tersebut untuk menjadi satu rangkaian cerita. Tapi masih sepotong-sepotong, melompat-lompat, masih dalam kepala. Sampai akhirnya muncul tekad saya untuk menuliskannya menjadi sebuah cerita pendek. Maka jadilah cerpen saya yang pertama yang saya beri judul Si Jempol, dan saya kirimkan ke Kompas tahun 1972 dan ternyata dimuat. Perlu saya ingatkan, semua itu bisa terwujud karena saya sudah cukup siap untuk mengolah ide menjadi sebuah cerita. Saya sudah membangun sebuah mesin imajinasi yang timbul karena sebelumnya saya sudah banyak baca ya, apakah itu cerita pendek, novel, apa saja dari karya-karya orang beken, dari pengarang-pengarang yang sudah pengalaman tentang artikel, laporan, dan lain-lain. Sehingga setidak-tidaknya itu menjadi inspirasi bagaimana saya bisa membuat sebuah cerita. Dengan kata lain yang mau saya katakan, memang membaca itu seperti yang sudah kita ketahui sangat penting sebagai modal bagi seorang calon pengarang atau orang yang mau menjadi pengarang. Karena di situ kita dapat menangkap tentang alur cerita, konflik, perbendaharaan kata dan kalimat, kemudian pengetahuan yang dibutuhkan bagaimana kita merangkai sesuatu menjadi suatu ide untuk menjadi cerita. Dari penuturan saya ini juga tampak bahwa ide cerita itu bisa muncul dari mana-mana. Kemudian hubungan batin saya dengan kuda ternyata berlanjut. Berikutnya muncul gagasan saya untuk membuat sebuah cerita anak yang kemudian saya beri judul Si Rejeki. Tapi ceritanya berbeda dengan Si Jempol ya. Si Rejeki ini lebih menceritakan pengalaman seekor kuda penarik pedati yang memiliki majikan yang kejam, yang suka main cambuk. Selanjutnya Si Rejeki mendambakan dirinya untuk menjadi terbebas dari penderitaan itu dan ingin menjadi kuda pacuan yang disayangi oleh masyarakat. Tampaknya Si Rejeki itu berkorelasi dengan pengalaman hidup saya sendiri ya. Yang kala itu ya hidup sedang susah, pas-pasan, dan kepingin mentas meraih keberhasilan. Lagi-lagi itu membuktikan bahwa pengalaman batin bisa berkorelasi dengan cerita yang akan kita buat. Dan Si Rejeki akhirnya benar-benar membawa rezeki buat saya. Kala itu, tahun 1976, saya mau menikah. Kemudian tiba-tiba saya mendapat surat pemberitahuan dari Balai Pustaka, penerbit yang menerbitkan Si Rejeki, bahwa buku Si Rejeki itu diambil oleh Inpres Bacaan Anak. Pada masa itu memang pemerintah sedang menggalakkan pengadaan buku bacaan anak melalui Inpres. Jadi buku-buku yang baik diambil dan dicetak sebanyak 100.000 eksemplar lebih. Saya mendapat honor waktu itu 3 juta rupiah, sekitar itu ya. Dan itu lumayan besar kala itu, karena harga buku waktu itu masih
Rp300 per eksemplar. Tentu saja saya bersyukur karena dana ini dapat menambah dana bagi saya untuk menggelar satu resepsi pernikahan sederhana. Dan buku Si Rejeki juga membuka pintu buat buku-buku saya lainnya yang juga diambil oleh Inpres Bacaan Anak. Di samping itu juga menambah semangat saya untuk menjadi pengarang profesional. Sampai saat ini di beberapa tempat sebenarnya pengadaan buku melalui Inpres itu masih ada ya. Saya tidak tahu persis. Itu bisa ditanyakan ke IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia setempat atau ke Pemda setempat. Tetapi mungkin bedanya dengan dulu, kalau dulu itu tersentralisasi, jadi oplahnya itu banyak. Kalau ini desentralisasi ya barangkali oplahnya beberapa ribu. Tapi itu penting memang untuk pengadaan buku di wilayah-wilayah setempat. Sekian dulu perkenalan saya. Sebenarnya masih banyak yang mau saya ceritakan tentang pengalaman tadi itu, mengarang cerpen, kemudian membuat buku bacaan anak, picture book ataupun komik. Sampai jumpa.